Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan ya, kita berusaha untuk melakukan sedikit eksplorasi dengan biasanya kan teman-teman lihatnya sofa merah ya. Sekarang kita coba untuk tidak menggunakan sofa merah tapi bersama dengan buku-buku saya yang ada di sini ya. Dan ya seperti biasa, apakah teman-teman sudah menonton video Aku Aktor yang sebelum-sebelumnya? Kami mohon maaf jika kualitas suaranya kurang oke. Bukan gimana-gimana ya, tapi kami juga masih mencari bagaimana caranya punya podcast yang kualitas suaranya kayak yang lain-lain gitu. Jadi kita masih mengulik gitu. Kalau teman-teman punya masukan atau teman-teman punya saran biar gimana caranya biar soundnya lebih oke, silakan tulis di kolom komentar. Sarannya akan sangat-sangat bisa kami gunakan mungkin dan kami akan sangat berterima kasih atas saran itu. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa bahwa perbincangan di podcast-podcastnya Aku Aktor ini cuman berakhir di perbincangan, teman-teman ngerasa bahwa ah ini mau cuman ngobrol doang, prakteknya mana? Aku Aktor punya program rutin namanya Aku Aktor Rutin ya. Setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore di Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat di Instagramnya Aku Aktor dan bisa di DM aja Aku Aktor gitu. Hampir setiap minggu ada kecuali saya sedang syuting atau kecuali saya sedang ada kerjaan biasanya saya liburkan gitu. Tapi most of it selalu ada jadwal untuk apa namanya, latihan Aku Aktor rutin. Kira-kira begitu. Nah, kemarin kita kan sudah membicarakan banyak hal ya. Aku Aktor sudah kalau video ini rilis berarti Aku Aktor sudah 7 tahun. Wow, video ini rilis tuh Aku Aktor sudah 7 tahun lebih. Perjalanan yang sangat melelahkan dan luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah follow Aku Aktor dari awal banget dulu. Dari tahun 0 sampai tahun ke-7. Terima kasih atas dukungannya, kalian luar biasa. Dan iya, Aku Aktor sudah membicarakan banyak sekali hal tentang keaktoran ya, dari mulai hal-hal yang sifatnya gimana kalau dan lain sebagainya, terus atau teori-teori atau pembahasan-pembahasan lain soal keaktoran dan kami sudah melakukannya selama 7 tahun. Dan ya ada banyak sekali pembahasan itu, teman-teman kalau mau nonton, bisa tonton aja di video-video YouTube-nya Aku Aktor sebelumnya, ada beberapa yang kami upload di video, ada beberapa yang kami tulis di website akuaktor.com, ada beberapa yang kayaknya ada di Spotify. Karena ada suatu waktu Spotify kami tiba-tiba di reset karena kami jarang upload waktu itu. Ya kita harus bikin lagi. Oke, eee, intinya sekarang bridging-nya jelek banget ya. Ya kemarin kita udah ngomongin banyak hal, sekarang aku mau ngomongin sesuatu yang menurutku juga sangat menarik untuk kita perbincangkan karena tema ini itu sering muncul dalam ruang akting film terutama. Apa itu? Ya udah ada di judul ya sebenarnya. Soal ketika orang bilang akting film itu harus natural. Dulu saya setuju dengan pernyataan itu dan tapi kemudian saya berusaha mencari apa arti dari natural itu sendiri. Nah kemudian saya menemukan bahwa natural itu kan artinya sebenarnya alamiah ya, artinya impulsnya seberapa atau rangsangannya seberapa, lalu responnya seberapa. Responnya harus sesuai dengan rangsangannya. Maka itu kemudian bisa disebut sebagai natural. Oke, prinsipnya itu ya, alamiah, sesuai bersifat alam. Nah, katanya di film aktingnya itu harus natural. Oke, saya mempercayai itu. Setidaknya pada satu waktu saya mempercayai itu. Sampai akhirnya kemudian saya membaca sebuah buku, bukunya baru ditulis tuh tahun 2023 atau 2024, aku lupa.
Judulnya adalah ini, bukunya tidak ada di rak buku saya karena lagi saya pinjemin ke teman saya. Ini bukunya ya, bukunya adalah The Actor's Mirror karya Adam Smith. Ini ya bukunya. Nah, di buku itu ada satu bab yang menjelaskan soal acting film. Ya sebenarnya sepanjang buku itu tuh ngomongin soal bagaimana seharusnya aktor punya metode yang kurang lebih lebih sehat secara mental, lebih aman dan lebih efektif metodenya. Dia dia punya itu yang kalau saya baca itu secara esensial mirip dengan empowerment method yang saya bikin. Tapi kita nggak akan ngebahas itu. Kita akan bahas itu di pertemuan yang lain, di video yang lain maksudnya. Nah, tapi ada satu bab di mana dia ngebahas soal acting naturalis dan realism. Dia bilang bahwa di film itu bukan acting natural harusnya, tapi acting realis. Oke, tenang tenang. Kalau kalian nggak setuju, kalau kalian tiba-tiba masa gitu sih, emang bisa dipercaya orang ini, tenang tenang. Saya juga sebelumnya berpikir kayak gitu. Ketika gue baca gue kayak, tar dulu men. Selama ini nih yang gue pahami adalah acting di film tuh harus natural dan natural tuh alamiah, artinya responnya seberapa, maka impulsnya seberapa, maka responnya juga harus mengikuti impulsnya. Termasuk ruangnya, termasuk penontonnya. Damn. Lalu kemudian, jadi awalnya aku nggak setuju juga dengan pernyataan si Mas Adam itu. Lalu kemudian saya baca beberapa poin, sampai akhirnya kemudian saya ngerasa, ada benarnya juga ya. Karena apa yang dijelaskan sama Adam Smith itu nanti pada soal ruang acting realis, itu relevan dengan apa yang disebutkan oleh Jean Benedetti di introduction dia di buku The Art of the Actor. Nanti aku akan kasih tahu ya. Nah, ada beberapa poin yang disebutkan sama si Adam Smith di chapter 3 yang judulnya The Meaning of Realism. Dia punya beberapa poin. Poin pertama, karena menurut dia acting di film tuh seharusnya realism ya. Nanti ini akan menjelaskan alasannya kenapa dia bilang begitu. Pertama dia bilang bahwa realisme itu bukan berbuat lebih banyak tapi mengungkap lebih banyak. Ketika aku membaca itu, aku merasa bahwa iya ya, di acting kan kita bukan cuman soal ngelakuin lebih banyak ya, tapi percuma kalau kita ngelakuin lebih banyak, kalau kita melakukan banyak kegiatan, kita melakukan banyak aksi, tapi kita tidak mengungkap banyak hal. Tapi kita tidak revelate sesuatu. Kita tidak punya kita tidak reveal sesuatu dari, nanti akan ada satu catatan dia yang juga menarik, dari hidup karakternya. Sementara dia bilang bahwa realisme itu bukan berbuat lebih banyak. Dan kemudian di poin kedua dia bilang bahwa realisme itu reveal not replicate. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh. Istilah-istilah isme-isme ini dalam dunia seni pertunjukan itu berangkat dari seni rupa. Ini sejauh yang saya tahu ketika saya belajar di kampus waktu saya kuliah. Istilah-istilah realisme, romantisme, naturalisme atau apapun itu, isme-isme itu berangkat dari atau diambil sedikit banyak dari seni rupa. Oke. Nah, di seni rupa saya sedikit bisa menjelaskan karena bapak saya pelukis ya. Dan saya membaca beberapa buku seni rupa. Di seni rupa, naturalisme itu, correct me if I'm wrong teman-teman seni rupa, naturalisme itu adalah lukisan yang gambar alam tanpa berupaya menerjemahkan bentuknya ke dalam bentuk yang lain. Maksudnya kalau gambarnya gunung, ya udah kamu gambar gunung. Kalau kemudian ada proses menerjemahkan dan mengubah bentuk, dia sudah tidak masuk ke dalam naturalism. Kayaknya, sejauh yang saya tahu. Sementara realism adalah bentuk-bentuk
lukisan yang meng-capture kehidupan. Jadi ada manusianya, ada peristiwa yang terjadi, ada apa ya? Ya kalau 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 ketika teknologi fotografi sudah ada ya kayak orang-orang foto kayak gitu. Itu realism. Nah, artinya kalau kita mengambil dari sana, mengambil pengertiannya dari seni rupa, ketika kita ngomongin soal acting natural, maka bisa jadi yang dimaksud adalah replikasi. Oke. Yang dimaksud adalah mencontek sepenuhnya. Adanya gunung ditunjukin gunung. Oke. Kita tidak mereveal sesuatu, kita tidak berusaha untuk menerjemahkan keberadaan gunung sebagai entitas yang lain. Kita tidak berusaha melakukan itu atau misalnya kayak, "Oh, gunung ini adalah, tempat singgasana Eyang Semar," misalnya gitu. Enggak, kita tidak berusaha untuk menerjemahkan itu, ketika kita ngomongin soal naturalis. Nah, ketika si Adam Smith bilang bahwa realism itu reveal not replicate. Ini relevan dengan pengertian acting saat ini, baik oleh Jean Benedetti atau oleh Lee Strasberg atau yang lain-lain. Apa relevansinya? Ketika Lee Strasberg bilang bahwa acting is living truthfully under imaginary circumstances. Meisner bilang acting is the ability, kebalik. Meisner yang bilang acting is living truthfully under imaginary circumstances. Lee Strasberg bilang acting is the ability to react imaginary stimuli. Ada imajinasinya. Artinya kita menerjemahkan sesuatu, kita membaca skenarionya, oke? Lalu kita mengimajinasikan karakternya. Dan ketika kita sudah melewati proses pengimajinasian ini, kita sudah tidak berada dalam ruang naturalism. Oke. Lalu kemudian dia bilang bahwa realisme itu mengungkap arti kehidupan. Realisme itu mengungkap arti kehidupan. Dan ini sangat menarik karena nanti akan ada satu video khusus ya. Karena menurut kami acting is showing life. Acting itu nunjukin hidup. Dan bukan cuma nunjukin bentuk hidupnya saja, tapi juga menunjukkan arti dari hidupnya dalam perspektif karakternya. Yang seberusaha mungkin kita berada di dalam perspektif dari karakternya. Paham? Jadi kita sebisa mungkin tidak menggunakan perspektif kita. Itu kenapa ketika dia bilang realisme itu mengungkap arti kehidupan, maka buatku ini sudah mendobrak ruang-ruang naturalisme. Oke. Nah, poin berikutnya dia bilang bahwa realisme itu berusaha mencapai apa yang tidak bisa dicapai mata saja. Persis seperti yang kita bilang tadi bahwa kalau dalam paham seni rupa, kalau gambarnya gunung yang kita lihat kan cuma gunung ya. Nah, realisme tuh nggak berhenti di situ. Realisme tuh lanjut sampai kenapa begitu gunungnya ya? Ada apa di balik gunung itu? Ada apa di eh apa arti gunung itu untuk masyarakat sekitarnya? Misalnya begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan itu yang bergulir ketika kita ngomongin soal realisme. Terus dia bilang bahwa realisme itu menginterogasi perilaku dan realisme itu tentang membuat makna. Ini yang menarik. Bukankah teman-teman, dalam setiap upaya kalian melakukan acting, oke, itu kan upaya untuk memberikan makna pada apa yang kalian lakukan. Dan memberikan makna pada siapapun yang menontonnya. Oke? Itu upayanya, ya. Nah, sesuai dengan apa yang dia bilang bahwa realisme itu tentang membuat
makna gitu. Tapi kemudian dia juga bilang bahwa naturalisme itu terletak di perilaku dan realisme itu butuh 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang di disampaikan oleh realism dalam sudut pandangnya si, Adam Smith ini. Pertama, di realisme kita harus menanyakan apa yang memotivasi perilaku. Di realisme kita harus mempertanyakan itu. Ya jelas dong dan gini, eee, ketika teman-teman sudah menganalisis karakternya misalnya nih ya, ada karakter nih ibu dan anak gitu. Terus kemudian ibu ini marah sama anaknya. Aktor kan berusaha untuk mencari jawaban kenapa ibunya marah sama anaknya. Ketika okelah ada peristiwanya, tapi kan kemudian kenapa ya tapi itu spesifik marahnya harus begitu. Misalnya anaknya tiba-tiba kebakar tangannya, tapi ibunya sangat marah gitu. Kan kita berusaha untuk mencari alasannya dalam sejarah karakternya. Lalu ketemulah misalnya, eee, ibunya punya trauma terbakar misalnya. Nah, ketika teman-teman sudah bertanya kenapa, maka teman-teman sudah berusaha untuk mencari motivasi perilaku dan yang dibilang tadi, mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh mata saja. Ketika nanya, "Kenapa ya?" Itu kan tiba-tiba membuka sebuah pintu pertanyaan yang di depannya ada banyak sekali opsi jawaban. Opsi-opsi jawaban ini mau tidak mau adalah interpretasi. Ini kan interpretasi. Sementara dalam naturalism tidak ada interpretasi. Adanya A ya ditulis A. Tidak ada interpretasi. Itu kenapa dibilang bahwa ini harusnya aktingnya realism. Karena ada interpretasi, karena akan tetap melalui interpretasi. Gitu teman-teman. Terus kemudian dia bilang juga apa yang mengancam. Stake-nya apa? Setiap karakter kan punya, kalau dalam teori penulisan tuh setiap karakter tuh harus punya sesuatu yang dipertaruhkan gitu. Terus kemudian dia bilang yang ketiga pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan untuk memaintain itu, maintain perilaku karakternya, apa yang dibutuhkan. Nah, aktor harus menjawab itu. Dalam realisme itu harus dijawab. Dalam sudut pandangnya Adam Smith. Sejauh pemahaman saya, tidak ada pertanyaan itu dalam naturalism. Tidak ada pertanyaan itu. Lalu kemudian dia bilang gini, apa yang dibutuhkan realisme dari aktor? Si Adam Smith bilang, pertama, meaningful behavior, not just accurate. Naturalism itu akurat, iya. Tapi bisa jadi meaningful, bisa jadi tidak meaningful. Kayak yang ku jelasin di awal tadi. Naturalism itu kan impulsnya apa, kemudian dapat respon harus sesuai dengan impulsnya, reaksinya harus sesuai dengan impulsnya, harus akurat di naturalism. Di realism tidak hanya harus akurat, tapi juga harus meaningful, punya arti, penuh arti, behaviornya penuh arti. Ketika misalnya eh, ibunya yang anak tadi gitu, ibunya marah gitu. Nah, kemarahannya bukan cuman soal akurat dengan sejarahnya, tapi juga meaningful ketika kita lihat. Ketika kita sebagai penonton melihatnya, terasa ada penuh artinya. Oke. Terus yang kedua, yang dibutuhkan adalah locate the tension inside the stillness. Ini poin yang menarik sekali. Ketika kita ngomongin soal stillness, aku nggak tahu ya, kebanyakan film-film kita kayaknya terlalu takut untuk berada di stillness gitu. Sementara stillness itu kan part of life ya, bagian dari kehidupan. Oke lah bahwa ada beberapa stillness yang tidak menarik. Justru di sanalah kenapa kemudian actingnya harus realism. Karena di acting realism, you have to find the tension inside the stillness. Lu harus nemuin tensionnya. Misalnya adegannya gue diem dan ngeliatin lu gitu. Gue harus menemukan tensionnya di mana ini ya. Karakter ini tensionnya di mana? Oh di mata mungkin tensionnya ya.
Atau misalnya aku kasih di nafas kali. Atau aku kasih di gigi kali ya. Tapi di stillness itu ada tensionnya. Kalau kemudian teman-teman ngerasa bahwa stillness itu membosankan, ya mungkin karena tidak ada tensionnya. Si aktor tidak menemukan tension itu, si aktor tidak berusaha untuk mencari tension. Kenapa? Karena dia bilang natural yang penting. Nah, natural kan mereplikasi saja. Dalam pemahaman konteks buku ini ya. Natural begitu. Terus kemudian pertanyaan ketiga adalah make what's unsaid more compelling than what's spoken. Jadi bikin sesuatu yang tidak terucapkan tuh lebih menarik daripada yang terucapkan. Ketika aku ngomong sama kalian kayak gini, ketika kemarin kita ngebahas soal dialog dan lain sebagainya, kita tahu bahwa dialog itu sebenarnya tidak menarik karena dia cuma kumpulan kata-kata. Tapi ketika kemudian ada jeda, ada intonasi yang berubah, ada cara bicara yang berubah, ada gestur yang berubah, ada nafas yang terdengar. Ketika semuanya berubah, kata-kata nggak penting lagi. Jadi sesuatu yang nggak kesebut itu justru lebih menarik daripada sesuatu yang kesebut. Kenapa? Sesuatu yang kesebut itu terbatas pemaknaannya. Tapi yang tidak tersebut tidak terbatas pemaknaannya. Dan ketika pemaknaannya tidak terbatas, disitulah penonton bisa menikmati permainanmu. Oke. Lalu kemudian dia juga bilang bahwa di realisme ya, aktor itu tidak not behaving, tidak melakukan sesuatu. They are bearing witness to something profound and their presence is charged with attention. Bahasa Indonesia kurang lebih, di realisme tuh aktor nggak hilang. Dia berdiri sebagai sudut pandang. Jadi aktor tuh berdiri sebagai sudut pandang bukan agar menyatu si aktornya, bukan agar menyatu dengan peristiwanya, karakternya yang harus menyatu dengan peristiwanya, tapi agar penonton bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita ngasih perspektif, apapun peristiwanya, ini yang menarik untuk disadari. Ketika seorang aktor terlibat dalam peristiwa itu, dia bukan cuma menyampaikan pesannya, dia bukan cuma melakukan itu, tapi dia juga berusaha untuk memberikan perspektif pada penonton. Itu kenapa dia harus memahami persepsi karakternya. Dia harus memahami bagaimana karakternya melihat sesuatu. They have to understand that. Mereka harus memahami itu. Itu yang menarik. Dan yang terakhir dia bilang bahwa naturalisme itu memberi tekstur dan realisme memberi tujuan. Jika pertanyaannya adalah, terus yang benar yang mana nih Ben? Natural atau realis di film? Kalau buatku, selama aksi reaksinya sesuai, selama reaksinya itu relevan dengan impulsnya. Impuls bukan cuma kawan mainnya, tapi juga ruangnya. Ruang bukan cuma tempatnya, tapi lu tahu, oh ada kamera, kameranya sedekat ini, maka aku tidak, frameku segini, maka ketika aku ngomong ya udah aku bicaranya di sini aja. Misalnya gitu. Bukan cuman kawan main aja yang jadi impuls, tapi juga ruang, dan ruang itu bukan cuman ruang bermainmu sebagai karakter, bukan cuman itu. Tapi juga ruangmu sebagai aktor di mana ini ada lampu, ini ada kamera, ini ada kursi, ini ada tempat ngerekam, ini ada apa segala macam itu. Selama reaksinya sesuai dengan semua yang terjadi dalam ruang ini, kalian mau naturalis, kalian mau realis, bebas. Tapi dalam kepercayaanku, dalam prinsipku sekarang, pemahamanku sekarang, naturalis tuh bisa ngasih pengetahuan soal bagaimana merespon sesuatu. Realisme
ngasih pengetahuan soal bagaimana memberi makna pada apa yang sedang kamu lakukan. Jadi, yang mana? Natural atau realis? Gimana kalau kita gabungin jadi natural? Karena pada akhirnya, seperti yang dibilang sama Adam Smith, kita butuh tekstur, kita juga butuh tujuan, kita juga butuh makna dalam permainan. Segitu dulu untuk hari ini. Semoga videonya cukup menjelaskan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Di Spotify juga udah bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ya, itu dulu video hari ini. Dan seperti biasa, saya Ben Bening. Kali ini hanya ditemani oleh Joaquin Phoenix ya. Maaf, di video-video yang kemarin salah tunjuk Heath Ledger mulu. Bayangnya Heath Ledger terus cuy. Menunggu kalian, sekarang aku tambah. Sekarang akan aku tambah. Menunggu kalian, aktor-aktor yang serius dan berdedikasi di Oscar. Terima kasih. Sampai bertemu di video aku aktor berikutnya. Viva Aktor.